Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Saputra, Alvin Maulana, Intan Marta Dimas, dan Rizka Mawada Lubis akan mempresentasikan tentang Voyant Tools pada Hard Rock Hotel pada mata perkuliahan Manajemen Database melalui video berikut. Selamat menyaksikan. Profil Hard Rock Hotel Bali. Sejarah Hard Rock Hotel. Perkembangan Hard Rock Hotel Bali sangat erat kaitannya dengan perkembangan Hard Rock Cafe yang sudah terkenal dan mempunyai citra di masyarakat internasional. Hard Rock Cafe pertama kali didirikan di London, tepatnya berlokasi di Buckingham Palace pada 14 Juni 1971 dan didirikan oleh dua orang, yaitu Peter Morton yang merupakan seorang restorateur yang lahir di Chicago namun tumbuh besar di Los Angeles, dan Isaac Tigret yang merupakan seorang visionari tumbuh besar di Amerika Selatan, yaitu Memphis, Tennessee. Latar belakang beliau mendirikan Hard Rock Cafe saat itu karena terdapat perbedaan status sosial yang sangat jelas di London, dan bagi mereka makanan British terasa sangat hambar. Maka mulai saat itu mereka memiliki ide untuk membangun sebuah kafe untuk semua kalangan dan menawarkan makanan khas Amerika yang praktis, lezat, dengan pelayanan yang hangat tanpa membeda-bedakan pengunjung yang datang, dan juga musik rock and roll yang menjadi ciri khas kafe ini, di mana dinamakan Hard Rock Cafe. Dalam perkembangannya, Hard Rock Cafe menjadi kolektor dan eksibitor memorabilia terbesar di dunia. Banyak artis maupun penyanyi yang menggelar show di kafe ini dan meninggalkan benda-benda yang menjadi salah satu ciri khas mereka, seperti gitar, bass, drum, foto, pakaian, dan lainnya, untuk dijadikan memorabilia. Pada tahun 1971 hingga 1989, Hard Rock Cafe menjadi semakin sukses tanpa memiliki pesaing, karena mereka merupakan satu-satunya kafe yang bertemakan rock and roll. Dan mereka setuju untuk mulai merambah dunia internasional dengan didirikannya lebih dari 99 Hard Rock Cafe di lebih dari 33 negara yang di Amerika, Eropa, dan Asia. Namun pada 1982, karena mulai banyak menemui pesaing, maka kedua penemu ini memilih untuk berpisah. Isaac Tigret menjual perusahaannya kepada Entertainment Group. Pada tahun 1995, Peter Morton mendirikan Hard Rock Hotel dan Casino pertama di Las Vegas, Amerika, di mana tetap memiliki konsep original Hard Rock Cafe, yaitu Nash American Food, Warm Service, dan Rock and Roll. Hotel ini pun menjadi pelopor Hard Rock Hotel lain di belahan dunia lainnya, di mana secara keseluruhan lebih dari 75.000 memorabilia yang bertemakan rock and roll tersebar di dalamnya. Pada tahun 1996, Hotel Properties Limited atau HPL yang berlokasi di Singapura membeli lisensi Hard Rock Hotel dan Resort Manajemen telah menciptakan sebuah perusahaan di bawah pengawasan HPL dengan tujuan untuk memperluas produknya dengan cepat di kota-kota daerah tujuan wisata di seluruh dunia. Kemudian, pada tanggal 15 Mei 1998, Hard Rock Hotel dan Resort Group mendirikan Hard Rock Hotel Bali, tepatnya di kawasan Kuta yang bertema A New Generation of Themed Hotel. Hard Rock Hotel Bali merupakan Hard Rock Hotel yang menjadi salah satu hotel yang paling dicari wisatawan untuk mengisi liburannya dengan cara yang berbeda. Hotel ini berlokasi di daerah yang paling terkenal di Bali, yaitu di kawasan Pantai Kuta, dekat dengan pusat pembelajaran dan hiburan serta tepat di depan Pantai Kuta yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Visi dan misi Hard Rock Hotel. Visi Hard Rock Hotel Bali adalah Hard Rock Hotel will be recognized as the newest, most creative, uniquely satisfying, and entertaining guest experience in the industry. Sebagai pemimpin dalam berinovasi dan berkreativitas, Hard Rock Hotel akan dikenal sebagai perusahaan hotel yang paling dinamis dalam abad milenium baru. Misi Hard Rock Hotel Bali adalah untuk menciptakan pengalaman yang berbeda, berkesan, dan menyenangkan dalam semangat 5RFN UQ 5ROO. Dan member diberi dorongan dan wewenang dalam batas-batasan profesionalisme untuk membuat semua orang merasa sebagai bintang. Sesuai misi Hard Rock Hotel, karyawan diberi dorongan dan wewenang untuk bekerja kreatif, inisiatif, dan diberi kebebasan dalam melayani tamu hotel tetapi tetap menjaga kualitas pelayanan. Di samping itu, dalam hal penampilan karyawan, Hard Rock Hotel Bali memberikan kebebasan dalam berpenampilan, misalnya
Bagi karyawan pria, diperbolehkan memiliki rambut panjang sebahu tetapi harus diikat, menggunakan anting-anting dan aksesoris lainnya yang menjadi ciri khas dari Hard Rock Hotel Bali. Hal tersebut berbeda dengan kebanyakan karyawan hotel pada umumnya. Ketika budaya organisasi, Hard Rock Hotel Bali yang unik dan memiliki ciri khas tersebut sesuai dengan passion para karyawan. Bekerja di sana maka kepuasan kerja akan tercapai dan karyawan lebih termotivasi dalam bekerja. Terdapat aspek dalam nilai-nilai budaya perusahaan yang mampu memenuhi harapan karyawan, sehingga para karyawan dan anggota organisasi mendapat kepuasan dan motivasi dalam bekerja. Selanjutnya, fasilitas dan layanan Hard Rock Hotel. Terdiri dari kolam renang, Rock Spa, pusat kebugaran, Rock City Kid Club, Tabu Teen Club, Rock Royalty, Soundbody, The Sound of You Stay, Rock Rock Shop, Memorabilitas, Rock Wall, dan terakhir adalah in-house clinic. Istilah-istilah dalam Voyant Tools. Yang pertama ada Cirrus, yaitu awan kata yang memvisualisasikan kata-kata frekuensi teratas dari sebuah korpus atau dokumen. Kata clouds memposisikan kata sedemikian rupa sehingga istilah yang paling sering muncul diposisikan secara terpusat dan berukuran paling besar. Saat algoritme menelusuri daftar dan terus mencoba menggambarkan kata-kata sedekat mungkin dengan pusat visualisasi, algoritme juga akan menyertakan kata-kata kecil di dalam ruang yang ditinggalkan oleh kata-kata besar yang tidak pas satu sama lain. Yang kedua, terms, yaitu tampilan tabel frekuensi term di seluruh korpus. Tampilan tabel memperlihatkan 3 kolom data berikut secara default. Yang pertama terms, yaitu istilah dalam korpus. Yang kedua ada count, yaitu frekuensi istilah dalam korpus. Dan yang ketiga ada trend, data yang menunjukkan distribusi frekuensi relatif di seluruh dokumen dalam korpus, jika korpus berisi dari satu dokumen. Link mewakili kolokasi istilah dalam korpus dengan menggambarkannya dalam jaringan melalui penggunaan grafik yang diarahkan secara paksa. Dalam grafik ini, frekuensi kata diindikasikan oleh ukuran relatif istilah tersebut. Stopword. Daftar stopword adalah sekumpulan kata yang harus dikecualikan dari hasil alat. Biasanya, daftar stopword berisi apa yang disebut kata fungsi yang tidak memiliki banyak makna. Anda dapat mengedit daftar stopword Voyant dengan membuka menu opsi. Dapat diakses dengan mengarahkan kursor ke bilah atas alat dan kemudian mengklik icon opsi setelah muncul. Voyant menyimpan daftar kata yang disebut stopword yang harus dikecualikan dari pencarian. Menyertakan stopword dapat mengacaukan hasil yang lebih menarik dari analisis teks, tetapi istilah penting tidak boleh diklasifikasikan sebagai stopword. Setelah mengakses menu opsi, Anda dapat memilih edit daftar untuk langsung mengubah apa yang menurut Voyant sebagai stopword. Atau Anda dapat mengubah opsi stopword deteksi otomatis Voyant ke daftar stopword yang telah dipilih sebelumnya dari bahasa tertentu. Summary. Ringkasan memberikan gambaran teks sederhana dari korpus saat ini, termasuk jumlah kata unik, dokumen terpanjang dan terpendek, kepadatan kosakata tertinggi dan terendah, jumlah rata-rata kata per kalimat, paling sering kata-kata, puncak frekuensi yang penting, dan kata-kata yang berbeda. Dokumen. Alat dokumen menunjukkan tabel dokumen dalam korpus dan mencakup fungsionalitas untuk memodifikasi korpus. Frase. Alat frase menunjukkan urutan berulang kata yang diatur berdasarkan frekuensi pengulangan atau jumlah kata di setiap frase berulang. Tampilan tabel memperlihatkan kolom berikut secara default. Yang pertama term, yaitu frase yang berulang. Yang kedua count, berapa kali frase ini berulang dalam korpus. Yang ketiga length, jumlah kata dalam frase ini. Yang keempat trend. Ini adalah grafik sparkline yang menunjukkan distribusi frekuensi relatif di seluruh dokumen dalam korpus. Anda dapat mengarahkan kursor ke grafik mini untuk melihat hasil yang lebih halus. Konteks.
Alat konteks atau kata kunci dalam konteks menampilkan setiap kemunculan kata kunci dengan sedikit teks di sekitarnya. Ini dapat berguna untuk mempelajari lebih dekat bagaimana istilah digunakan dalam konteks yang berbeda. Tampilan tabel memperlihatkan 3 kolom berikut secara default. Yang pertama, dokumen. Ini adalah dokumen di mana kata kunci dan konteks muncul. Yang kedua, left. Kata-kata kontekstual di sebelah kiri kata kunci. Atau perhatikan bahwa mengurutkan berdasarkan kolom ini memperlakukan kata-kata dalam urutan terbalik dari kanan ke kiri dari kata kunci. Yang ketiga, term. Kata kunci yang cocok dengan default atau query istilah yang diberikan pengguna. Yang terakhir adalah right. Kata kontekstual di sebelah kanan kata kunci. Bubble lines. Bubble lines memvisualisasikan frekuensi dan distribusi istilah dalam korpus. Setiap dokumen dalam korpus direpresentasikan sebagai garis horizontal dan dibagi menjadi segmen dengan panjang yang sama, 50 segmen secara default. Setiap kata yang dipilih direpresentasikan sebagai gelembung dengan ukuran gelembung yang menunjukkan frekuensi kata dalam segmen teks yang sesuai. Semakin besar gelembung, semakin sering kata tersebut muncul. Correlation. Alat korelasi memungkinkan eksplorasi sejauh mana frekuensi istilah bervariasi dalam sinkronisasi, atau istilah yang frekuensinya naik dan turun bersama atau terbalik. Reader. Alat pembaca menyediakan cara membaca dokumen dalam korpus. Teks diambil sesuai kebutuhan. Alat pembaca terdiri dari 2 komponen visual, pembaca teks dan penampil prospek. Disinilah teks ditampilkan untuk dibaca. Pemformatannya akan minimal, terbatas terutama pada jeda baris atau tergantung pada format dokumen sumber. Transberry. Alat Transberry dimaksudkan untuk menggabungkan kekuatan visualisasi istilah frekuensi tinggi dengan kegunaan untuk mengeksplorasi bagaimana istilah-istilah yang muncul secara bersamaan, yaitu sejauh mana istilah-istilah tersebut muncul berdekatan satu sama lain. Dalam beberapa hal ini seperti Cyrus atau kata cloud, tetapi bahkan lebih berguna dengan tambahan informasi collocates dan cakupan korpus. Trends. Trends menampilkan grafik garis yang menggambarkan distribusi kemunculan kata di seluruh korpus atau dokumen. Trends adalah visualisasi yang mempresentasikan frekuensi istilah di seluruh dokumen dalam korpus atau lintas segmen dalam dokumen, bergantung pada modenya. Setiap rangkaian dalam grafik diwarnai sesuai dengan kata yang diwakilinya. Di bagian atas grafik terdapat legenda yang menampilkan kata-kata yang terkait dengan warna apa. Anda dapat mengklik kata-kata di legenda untuk mengubah visibilitasnya. Mengarahkan kursor ke titik manapun dalam grafik menyebabkan kotak keterangan muncul dengan informasi tentang titik tersebut, termasuk kata frekuensi, mentah atau relatif bergantung pada mode, dokumen atau segmen dokumen. Document terms. Document terms adalah tampilan tabel frekuensi istilah untuk setiap dokumen. Tampilan tabel memperlihatkan 5 kolom data berikut secara default. Ini adalah nomor dokumen atau posisi dokumen istilah dalam korpus. Term yaitu istilah dokumen. Count adalah frekuensi mentah istilah dalam dokumen. Relatif yaitu frekuensi relatif per 10 juta kata dari istilah dalam dokumen. Trend adalah grafik mini yang menunjukkan distribusi istilah dalam segmen dokumen. Dapat mengarahkan kursor ke grafik mini untuk melihat hasil yang lebih halus. Baiklah, setelah istilah-istilahnya dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, mari kita lihat apabila Voyant Tools ini diaplikasikan ke Hard Rock Hotel. Berikut adalah Hard Rock Hotel di Voyant Tools sebelum stop words. Kemudian ini adalah Hard Rock Hotel di Voyant Tools
setelah stop words. Sehingga, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya korpus ini memiliki satu dokumen dengan total 28.193 kata, 3.263 bentuk kata yang unik, kepadatan kosakata 0,116, dan rata-rata kata per kalimat yaitu 21,4. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan, dan kami minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.